Rekonstruksi disebut hanya tonjolkan adegan ranjang Putri Chandrawati dan Kuat, becek dan bau busuk. Konstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat telah selesai setelah berlangsung selama 7,5 jam. Terdapat 78 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Baradae jengkel, 4 tersangka lain kompak berikan kesaksian berbeda saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Anda juga menangkap itu ketika melihat Richard di TKP? Iya. Dia sempat meluapkan emosinya ya, bahwa kok berbeda, Pak. Saya bilang, Chat, ini momentum kamu untuk menyampaikan yang, karena ini semua melihat. Di sini ada JPU, kemudian ada Kompolnas, Pak, kemudian dari PSK, Komnas HAM, dari Kemenko Polhukam. Kamu tunjukin. Klien Anda sempat menyebutkan nggak apa yang berbedanya itu apa? Ya, beda banget. Yang kemarin yang mengenai peran pengganti itu ya, Pak. Karena kan keterangan klien saya seperti ini, tetapi kemudian FS punya versi sendiri. Yang lain. Jadi sebenarnya bukan klien saya yang meminta peran pengganti, karena dari sehari sebelumnya saya sudah yakinkan bahwa tolong kamu tunjukin, jangan ragu. Dari pihak kamu FS yang minta peran pengganti. Kamu yakin dan kamu satu-satu itu kamu ini fokus. Artinya pihak FS tidak mau bertemu langsung dengan Richard Eliezer begitu ya? Ketika dalam reka ulang pihak Ferdy Sambo yang tidak mau berhadapan dengan Richard Eliezer. Saya tidak tahu ya. Oke. Saya tidak tahu, tapi sebelumnya saya sudah sampaikan di media bahwa klien saya siap. Karena ini adalah momentum klien saya untuk menyampaikan fakta sehingga ini menjadi bahan untuk kita di pengadilan semua. Jadi semoga ini hakim juga akan melihat bahwa dia sebagai whistleblower, dia sebagai GC, dia menyampaikan sebenarnya. Kalau tidak ada Baradae ini, tidak bisa terbuka nih. Teman-teman sekalian ya, ini kan pada ada juga di sini yang bersama dengan saya di sini prarekonstruksi kan? Iya betul. Kita kan ketemu di sini kan? Itu kan obstruction of justice kan? Dan sekarang 340 yang di sana itu laporan kita dan kita udah diperiksa di BAP loh. Bukan cuma keluarga, kita sebagai pelapornya udah diperiksa. Ini wajahnya kelihatannya manis, tapi penuh tipu. Ngomong transparan, ngomong ini, ngomong itu. Padahal bohong semua. Kalau kita secara keyakinan publik ataupun secara logik sudah bisa menebak bahwa mastermind-nya adalah FS. Nah namun kan dari barang bukti yang materialnya sudah hilang, peluru dipel katanya, lalu bajunya juga sudah dicuci. Dan nggak ketemu juga kan baju Yosua? HP juga sudah hilang, pistolnya diganti. Nah, ini keadaan-keadaan yang menyulitkan bagi jaksa ya untuk membuat rendak tadi. Nah, yang tidak bisa kita terima dari sisi nalar dan akal sehat adalah kok bisa semua tembakan itu kena di katakanlah Brigadir J, tapi tidak kena di Baradae sama sekali. Padahal kalau kita bicara tentang logika ya, kalau dia datang ke kamar istri Sambo menodongkan pistol, berarti kan posisi dia adalah posisi di kamar. Maka tembak menembak itu kalau tidak terjadi di luar kamar ya terjadi di kamar. Karena bisa jadi kemudian dengan jeritan itu Baradae mau mendobrak pintu kamar karena tentu dia ingin tahu karena orang menjerit. Let's say katakanlah misalnya Brigadir J keluar kamar lalu kemudian kepergok oleh Baradae lalu terjadilah tembak menembak. One thing for sure, tembakan pertama kan harus datangnya dari Brigadir J, kan begitu. Nah, dia tembak, kemudian dibalas tembak, ya kan? 5 kali tembakan kena. Dia balas tembak lagi, kena. I don't know exactly bagaimana prosesnya. Pokoknya ada 5 tembakan yang kena bersarang, sementara 1 pun tidak kena. Nah, ini kan kita bicara logika. Kita bisa mereka-reka sendiri berdasarkan serpian informasi yang kita dapatkan. Rekonstruksi disebut hanya tonjolkan adegan ranjang Putri Chandrawati dan Kuat, becek dan bau busuk.
Dilansir dari Teras Gorontalo, Polri telah menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Kelima tersangka diantaranya Baradae, Bribka RR alias Ricky Rizal, Om Kuat, Ferdi Sambo, dan Putri Chandrawati. Kelima tersangka itu telah menjalani rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, termasuk Putri Chandrawati. Dalam rekonstruksi disebut hanya menonjolkan adegan ranjang Putri Chandrawati dan Om Kuat. Mengingat isu kencang hubungan Om Kuat alias Kuat Ma'ruf dengan Putri Chandrawati, adegan ranjang sang nyonya malah mempertegas rumor tersebut. Bahkan beredar kabar hubungan terlarang Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf alias Om Kuat sudah jalan 15 tahun. Pengacara keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Johnson Panjaitan, mengimbau agar masyarakat Indonesia mengawal kasus kliennya. Johnson Panjaitan akan memastikan pengusutan kasus Brigadir J setransparan dan seakuntabel mungkin. Menurut Johnson Panjaitan, apabila masyarakat lengah dalam mengawal kasus Brigadir J, maka hal ini akan berdampak buruk terhadap masa depan penegakan hukum di Indonesia. Kemudian, ia juga meminta agar jaksa dan hakim berhati-hati terkait pelimpahan berkas kasus pembunuhan Brigadir J. Makanya saya bilang hati-hati tuh jaksa, hati-hati tuh hakim. Harus perhatikan itu berkasnya dan hati-hati juga rakyat. Saya punya keterbatasan, kata Johnson Panjaitan. Ia menegaskan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi salah satu simpul yang memberikan fakta-fakta pro justitia kepada rakyat agar rakyat bisa bergerak dan menuntut keadilan. Kemudian Johnson Panjaitan juga buka suara terkait rekonstruksi pembunuhan Brigadir J yang digelar pada Selasa 30 Agustus 2022 lalu. Ia menduga rekonstruksi tersebut mewarnai permainan, terutama soal motif pelecehan seksual yang disebut dilakukan Brigadir J terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kelihatannya ini canggih sekali yang terjadi sekarang. Kecanggihannya terutama balik lagi dulu saya singgung sedikit soal motif, ujarnya. Karena kan ini gak adalah pelaporan. Pelaporannya sudah di SP3. Tahu-tahu motif itu tiba-tiba muncul sekarang dan dipraktikkan di salah satu telenovela, kata Johnson Panjaitan menambahkan. Menurutnya, rekonstruksi itu hanya menonjolkan Putri Chandrawati yang terbaring di atas ranjang dibandingkan dengan kronologi penembakan terhadap Brigadir J. Di sini saja sudah terlihat mengkhawatirkan. Jadi kita harus pasang mata sungguh-sungguh, pikiran dan hati kita serta pengetahuan untuk melihat ini, tegasnya. Kuasa hukum Brigadir J itu menduga adanya koordinasi di balik skandal Ferdi Sambo. Sekarang ini kan kalau saya lihat ya, yang tidak kelihatan kan dilakukan koordinasi karena kan pelimpahan pertama sudah ada. Kemudian katanya dikembalikan, ucapnya dikutip dari channel YouTube Refli Harun pada Kamis 8 September 2022 lalu. Johnson Panjaitan juga mencurigai adanya koordinasi antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Padahal menurutnya Komnas HAM seharusnya independen dan memihak kepada rakyat. Karenanya, ia meminta agar Komnas HAM jangan sembarangan dalam menyikapi kasus Brigadir J. Lebih lanjut, Johnson Panjaitan mengungkapkan berkas pembunuhan Brigadir J saat ini belum menggambarkan keinginan keluarga dan pihak kuasa hukum. Ini sudah rekonstruksi, handphone gak jelas, laptop gak jelas, uang kartu ATM gak jelas, Satgasus gak jelas, tuturnya, dikutip Teras Gorontalo dari seputar Tangsel. Karena ketidakjelasan ini, maka wajar saja rakyat mencoba mengumpulkan fakta-fakta yang ada untuk mendekatkan pada latar belakang ini sambungnya. Karena itu, ia mengungkit tentang kebakaran Kejaksaan Agung yang tempo hari ditangani oleh Ferdi Sambo. Menurutnya kasus yang ditangani Ferdi Sambo itu becek dan bau busuk sehingga rakyat sudah geram.
Terungkap sosok balita yang jadi alasan Putri Chandrawati tidak ditahan. Apakah anak ongkah anak Om Kuat? Sebagaimana diketahui, Putri Chandrawati kini jadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, istri Verdi Sambo tidak ditahan pihak kepolisian. Adapun Putri Chandrawati mengajukan hak istimewa agar tidak ditahan karena masih memiliki seorang balita yang gencar diisukan anak Om Kuat alias Kuat Ma'ruf. Hingga kini Bareskrim Polri belum menahan tersangka pembunuhan Brigadir J atau Yosua Huta Barat, Putri Chandrawati, karena alasan kemanusiaan. Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, belum ditahan dengan alasan masih memiliki balita yang dikabarkan berusia 1,5 tahun. Meski begitu, kabar lain menyebutkan bahwa selama 2 tahun ke belakang tak pernah terlihat Putri Chandrawati mengandung atau hamil. Sehingga kuat dugaan anak yang menjadi tameng Putri Chandrawati adalah anak angkat. Hal itu diungkap wartawan senior Agi channel YouTube Off the Record FNN. Agi Beta menyebut dengan usia Putri Chandrawati yang sudah hampir 50 tahun dan masih memiliki anak berusia 1,5 tahun membuat orang mencari tahu kebenarannya. Setelah dilihat dari akun Div Propam yang selalu menampilkan foto Verdi Sambo dan istri, meski sekarang akun tersebut sudah take down, tak ada sejarah selama dia mendampingi Verdi Sambo sebagai ibu dari Kadif Propam ini hamil, ujar Agi Beta pada Rabu 7 September 2022 lalu. Selain itu, Roslin Emika yang merupakan bibi mendiang Brigadir J atau Yosua Huta Barat juga mengungkap cerita lama. Roslin Emika menceritakan mengenai Putri Chandrawati yang berniat mencari anak angkat dari keluarga Brigadir J. Tetapi niatnya itu urung karena tak ada yang memiliki anak balita di keluarga Brigadir J. Sehingga Roslin Emika mengungkapkan kemungkinan balita tersebut adalah anak angkat atau anak adopsi. Kalau anak adopsi, masihkah pantas anak ini dijadikan tameng agar Ibu Putri tidak ditahan, tanya Agi Beta. Agi Beta mengatakan apabila ditelusuri kejadian di Magelang, Putri Chandrawati meninggalkan anaknya selama 1 minggu. Kalau dia masih menyusui, meninggalkan anak selama 1 minggu itu rasanya sakit sekali. Meski menyusui pun tetapi tak berada dekat dengan bayi yang disusui pasti akan berdampak pada psikologinya.